kepada peserta lelang demi mendapatkan keuntungan besar yang akan masuk ke kantong si pelaku kecurangan. Laporkan indikasi kecurangan ke website yang sudah disediakan www.bps.lkpp.go.id. Cantumkan identitas setiap peserta persekolah, upload dokumen lelang yang asli dan dokumen yang sifatnya menyimpang. Laporan akan diproses, diverifikasi, dan dikelola. Jika terbukti terdapat penyimpangan, ada segera ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum. Dengan berhasilnya pencegahan penyimpangan lelang, banyak kalian dapat terselamatkan. Tidak perlu khawatir, identitas agent whistleblower akan dirahasiakan. Mari kita berusaha memberantas korupsi dengan menjadi bagian whistleblowing system untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita lanjutkan mata kuliah kitab Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Hari ini kita nanti akan sampai pada ujungnya dengan whistleblowing. Whistleblower pelakunya, sistemnya adalah whistleblowing. Oke. Baik, bisa dimulai? Saya masih ribut. Baik, saya akan mulai dengan pemahaman kembali. Kita akan merujuk sedikit teorinya terkait dengan saksi dan korban itu secara lebih detail. Sekali lagi, ini sudah ada dalam yang saya berikan ya. Jadi saya tidak akan lagi bikin slide karena slide sudah ada di Open Learning. Jadi saya akan lebih spesifik membahas tentang buku yang dibaca. Sebenarnya cara ini agak tradisional, bacanya baca buku. Cuma ya tadi ada data yang menyedihkan tentang itunya belum diikuti. Ada data yang menyedihkan tentang minat baca. Saya nggak tahu ya, saya sekali lagi tidak ingin memastikan seperti itu, tapi generasi kalian Gen Z ini mayoritas dianggap malas baca. Ya, yang bisa jawab iya apa tidak kalian saja. Saya tidak tahu apakah seperti itu tidak. Atau kalian punya cara yang berbeda cara baca, silakan ya. Ini caranya misalnya PDF begini, itu kan di beberapa aplikasi bisa jadi audio. Misalnya saya nggak bisa baca Pak, saya sukanya dengerin audio ya, dengerin. Ada background musiknya, saudara tambah background bicara. Kalau semua cara nggak bisa ya, berarti bukan masalah nggak suka baca, malas belajar aja. Nah, saya kembali meneruskan sedikit tentang ini. Ternyata ada kalanya seseorang itu dia tidak mau memberikan keterangan. Kenapa dia tidak mau memberikan keterangan? Ya, terutama ini kasusnya dalam kejadian dalam rumah tangga. Sudah berumah tangga semua? Belum. Bapak ibu kalian itu bukan rumah tangga. Enggak ya. Maksudnya ini lebih spesifik lagi, kalian yang membina rumah tangga. Oke. Kenapa tidak terjadi acap kali perempuan, walaupun bisa jadi sekarang laki-laki, karena laki-laki juga acap kali sering dalam bentuk tertentu tertindas oleh pasangannya. Kenapa mereka tidak mau melaporkan? Jangankan bersaksi, melaporkan saja itu berat sekali. Kenapa? Pertama, menganggap bahwa kekerasan itu adalah aib. Aib kalau ketahuan, itu internal rumah tangga saja, urusan rumah tangga saya saja.
itu adalah kata-kata hati-hati ya, mbak-mbak, mas-mas, hati-hati. Istrinya juga bisa galak, bisa jadi orang yang melakukan kejahatan rumah tangga. Bisa jadi suaminya malu loh, lapor, kenapa? Aduh, aku kok disiksa istriku, malu. Loh, istrinya atlet MMA, dipiting suaminya kan, selesai. Dia malu. Jadi jangan sampai kita terbuai dengan kata-kata, ini urusan private saja, ini urusan saya, urusan pribadi saya, orang lain tidak perlu tahu. Hati-hati, jebakan kata-kata itu bisa masuk ke sini. Banyak yang terjebak dengan itu, tidak mau mengungkapkan. Kenapa? Aib, Pak. Malu, Pak. Terjadi. Malu memperkarakan suaminya karena akan mendapatkan stigma dari masyarakat. Kamu itu suaminya baru gitu doang kok. Aku dulu ditempelin, biasa aja tuh, hati. Kata-kata tetangga, kata-kata teman itu kadang-kadang menjerumuskan. Atau sebaliknya, kata-kata teman itu juga menjadikan sesuatu yang kemarin tidak jadi masalah, sekarang jadi masalah. Kamu pacaran sama dia sudah berapa lama? Sudah 2 tahun, dibelikan apa aja? Aku kemarin dibelikan ini loh, dibelikan cincin, dibelikan iPhone, dibelikan apa? Tadinya dia biasa-biasa saja. Dia merasa suaminya baik-baik saja. Ketika temannya ngomporin, ya, hati-hati dengan stigma masyarakat. Terkadang kita perlu ya, terkadang, tidak selalu, terkadang perlu menyaring juga apakah stigma masyarakat itu benar atau salah. Apakah stigma masyarakat itu benar atau salah? Ini juga penting. Tidak ingin atau takut, nah ini juga bucin lah masih gitu. Atau tidak bucin tapi dia, aduh kalau saya ditinggal, saya jadi janda, saya jadi ini, jadi itu. Dia tidak mau memperkarakan, padahal dalam rumah tangganya sering terjadi kekerasan. Bahkan bukan hanya kekerasan verbal, kata-kata, tapi juga sampai kekerasan fisik. Tapi dia tidak mau, aduh nanti saya balik cerai. Macam artis, misalnya sebut saja inisialnya Raffi Ahmad dan Navita. Misalnya, itu kalau cerai, itu repot. Kenapa? Akun sosmednya itu kan namanya Raffi Nagita. Jadi kalau cerai, ikut siapa akun sosmednya? Kadang perceraiannya itu tidak kan ada pertimbangan ekonomi. Aku nanti kehilangan ini. Bahkan dia berkatakan, ya udahlah biar aja suamiku selingkuh, yang penting aku dapat uang sekian. Sampai begitu. Takut kehilangan nafkah. Tekanan dari keluarganya. Saya punya kasus begitu, dia dapat siksaan dari suaminya. Lalu dia pengen cerai, apa kata orang tuanya dia? Orang tuanya si perempuan. Apa kata? Aduh, di keluarga saya, keluarga kita itu aib kalau sampai ada yang bercerai. Jangan, pertahankan saja. Ya, sudah menikah, Mas? Sudah menikah belum? Belum. Sudah pernah bercerai? Mereka. Ini ada ya, tidak tahu kalian sudah baca apa tidak. Saya khususnya kalian sudah baca. Saya kemarin cerita ya. Saya pekan lalu itu dari Jogja, baru balik hari Senin kemarin. Saya itu memang sekeluarga itu suka baca. Karena buku itu kadang banyak bacaan mahal. Saya dari zaman jangan dikira saya punya banyak buku itu duit saya banyak, enggak. Nyisihin juga, dan terkadang saya sama istri sama anak, bahkan sama anak itu yang kami cari itu bacaan, jadi tidak perlu harus baru. Jadi kami sering buat anak itu anak saya itu kami belikan majalah-majalah bekas, bacaan yang lama-lama gitu. Kalau anak saya itu salah satu yang suka dia baca Bobo. Tahu Bobo? Masih baca kalian Bobo? Ya. Bobo itu ya berapa halaman ya kira-kira? 50-an lah mungkin ya, 30 sampai 40 50 halaman.
Saya kemarin ke Jogja, iseng-iseng cari bobo murah di Jogja tuh banyak tempat yang buku-buku bekas gitu, buku-buku murah. Ada majalah Bobo itu kemarin saya cek ada 9 pieces, saya beli semua. Saya beli semua, harganya satunya cuma 4 ribuan. 4 ribuan saja saya bawa pula. Saya itu kan oleh-oleh. Oleh-oleh jalan saya sama keluarga itu kadang nggak banyak makanan, yang banyak malah buku. Saya kemarin bawa sekitar berapa kilo. Pas saya awalnya 7 kilo, pulang 13,5 kilo, berarti ada 6,5 kilogram buku dan majalah yang saya bawa dari 9 bobo itu, 9 majalah itu, ya ini anak saya usianya 9 tahun ya, itu hanya habis dalam 1 hari, 2 hari tidak sampai, sudah habis, semua sudah dibaca. Ayah sudah selesai baca semua, minta lagi. Kadang merepotkan saya, bacaannya cepat sekali, cuma saya ingin menularkan kepada kalian. Anak kecil sekecil itu saja tuh baca bisa cepat gitu loh. Kalian ya bacanya berapa halaman sih paling? Ini kan paling kalian 1 jam bisa selesai buku ini kan. Kalau dibaca, kalau enggak ya sudah. Kalian main game itu kan sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam itu. Bapak ini kutu buku nggak tahu main. Saya kuliah S3 itu, selesai kuliah saya main PS. Tetap main juga. Jadi baca buku itu hal sepele saja. Jadi kalau kalian, saya menekankan silahkan belajar dengan cara kalian. Oke, saya akan masuk spesifik ke materi tentang hakikat saksi dan korban. Kita sudah kenal saksi dan korban, kita kulik sedikit-sedikit. Perintilannya sama. Apa yang disebut saksi? Menurut apa? Menurut teori, menurut undang-undang ini, menurut undang-undang yang lain ternyata bisa jadi berbeda. Oke, karena kita hari ini bicara tentang perlindungan saksi dan korban, maka kita rujuk apa saksi menurut undang-undang ini. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan, katanya dapat guna kepentingan penyidikan. Nanti dirubah pasalnya spesifik dimulai dari penyelidikan. Dulu awalnya statusnya dirubah ya. Sekarang itu baru tahap yang boleh sesuai penyidikan. Dulunya tahap penyidikan. Oke. Tentang apa? Tentang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. Nanti di bawah kita akan sedikit menceritakan tentang testimonium de auditu. Apa itu Pak? Itulah makanan temannya klepon. Terdapat hal penting harus dimiliki seorang hingga dapat digolongkan jadi saksi. Nah ini, saya bantu highlight ini, agar kalau kalian nanti baca sendiri bisa memfokuskan pada hal-hal yang saya highlight. Ada 3 hal yang penting untuk dimiliki. Saya nggak tahu kalian yang di belakang itu akan terlihat tulisannya apa tidak ya. Kalau enggak ya maju-maju dikit lah. Apa saja? Yang pertama, keterangan seseorang haruslah merupakan keterangan yang berguna. Untuk apa? Untuk kepentingan bla 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 bla. Kenapa? Karena acap kali orang itu ya menceritakan sesuatu padahal tidak penting. Anak hukum belajar kalau cerita sesuatu pastikan yang penting-pentingnya. Ini mulai banyak latihan. Saya nanti kan ada yang presentasi ini sebentar. Nah kalian akan diminta untuk yang presentasi itu yang menyampaikan yang penting dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nanti kelihatan dia menyampaikan ada sesuatu yang nggak penting sebenarnya. Sebutin aja. Gitu. Nah, saksi ini mutar-mutar cerita kemana-kemari, ternyata nggak penting. Bukan hal yang berkaitan dengan ini. Oh iya Pak, waktu itu dia lewat, dia tuh wangi banget Pak. Saya tahu parfumnya itu paling hari yang gini tuh harganya sekian gitu. Ada embel-embel yang tidak terlalu penting untuk diceritakan. Kenapa ini? Ini karena bisa jadi dia hadir di tempat itu. Bisa jadi dia ada di tempat kejadian. Tapi dia tidak menyaksikan secara
dia tidak bisa menceritakan kembali, dia tidak bisa mengingat dan mengungkapkan kejadian itu. Aduh Pak, iya Pak, gimana Pak? Nanti kalian kan sering lihat ada orang kalau diwawancarai nggak jelas gitu, dicerita begini gini. Kenapa ya? Karena bisa jadi dia keterangannya itu tidak berguna. Nah, jadilah orang yang berguna ya. Walaupun tetaplah hidup walau tak berguna. Hal kedua, keterangan yang diberikan haruslah mengenai suatu kejahatan atau kejadian ya, tindak pidana itu, lingkup pidana. Oke, dia kalau orang non hukum dia kan tidak bisa memisahkan. Menurut dia ada masalah, tapi padahal itu bukan masalahnya secara orang hukum. Nah, orang hukum kalian nih, calon-calon sarjana hukum harus mampu menggali masalah hukumnya apa. Oh, ini Pak masalahnya di sini dan sini di sini. Oh, kalau dia pidana, sedang bicara pidana, urusan perdatanya walaupun itu masalah hukum tidak perlu ditekankan. Nah, kalau orang non hukum biasanya masalahnya adalah apakah itu kasus atau tidak. Menurut dia kasus, menurut dia perkara. Tapi ternyata menurut aturan itu bukan salah. Ya, seperti saya sering contohkan itu. Kalau ada saudara kegerebek oleh Pak RT dan kawan-kawan sedang check-in berdua dengan pacar saudara di apa? Biasanya di mana, Mas? Hah? Di mana seringnya? Oh, sering ya? Ya. Oke, digerebek di satu hotel gitu. Apakah itu tindak pidana? Ya kan menurut orang masalah kan itu, oh ini masalah dia, dasar berzina dan sebagainya. Ya, menurut hukum agama. Nanti kita lihat apakah menurut aturan itu masuk lingkup pidana atau tidak. Nah, itu kan itu. Itu saudara bisa lihat, bisa perhatikan, bisa cermati. Bagi orang umum dia tidak akan bisa memisah-misahkan itu karena tidak ada ilmunya. Kalau orang hukum yang sering, kalau orang hukum seringnya dia tahu ilmunya tapi salah menempatkannya. Ada kasus, ada pidana, ada perdata, ada banyak bagian itu dia tercampur-campur. Nah, ini saudara mulai hati-hati memisahkan. Oleh karena nanti di semester berapa? Semester 7 saudara akan ketemu dengan mata kuliah praktek itu. Saudara akan diminta menggunakan ilmu-ilmu saudara yang kalian punyakan dulu untuk lebih spesifik pada bidang-bidang tertentu. Hal ketiga, keterangan haruslah tentang suatu peristiwa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. Oh, nanti ada ternyata yang sifatnya dia tidak dengar, dia tidak lihat, dia tidak alami sendiri. Apakah bisa didengar? Nanti di bawah ada teori. Makanya kita printilin satu-satu, perintilannya saksi itu ya globalnya kita paham. Nanti kita lihat satu persatu. Dengan demikian, keterangan seorang yang hanya, sekali lagi, tolong diperhatikan dan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Keterangan seseorang yang hanya merupakan pendapat. Ini sering banyak orang terjadi. Oh, kayaknya dia tuh Pak yang nusuk tuh Pak. Nah, kayaknya lihat. Oh iya Pak, menurut saya betul dia tuh Pak. Dia merasa bersaksi, dia merasa punya pemahaman, padahal ternyata itu bukan didasar dari apa yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri. Ya, ada orang kelahi di sana, luka-luka, dengar rame-rame dia lari, sampai tempat, sudah bersimbah darah. Dia tahu dari mana, dia tanya dari orang-orang, kenapa tuh itu, siapa tuh itu, kenapa tuh? Kalau sudah datang wartawan, dia pede kan pengen masuk TV, dia ngomong, ya tadi kejadian itu begini. Apakah kejadian itu dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri? Tidak. Dia tahu, walaupun dia ada di situ, dia melihat kerumunan itu nggak jauh dari situ, tapi dia tidak melihat, mendengar, dan alami sendiri. Nah, itu penting diperhatikan.
Karena banyak orang sekarang sok tahu. Atau bisa jadi malah rekaan ya. Lebih parah lagi. Dari hasil pemikirannya. Nah ini hasil pemikiran. Ini nanti membedakan saksi dengan ahli. Ahli tidak boleh berkomentar tentang fakta itu. Ahli bicara tentang apa yang ada dalam pikirannya. Sedangkan saksi tidak boleh menceritakan tentang sesuatu yang ada dalam pikirannya. Yang ia itu hanya ingatan tentang apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia alami. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Oke, nanti dalam perintilannya nanti kita temukan saksi korban. Tapi nanti kalau diperintil lagi, tidak semua korban itu yang melapor. Bisa jadi yang melapor itu korbannya, tapi bisa jadi yang lain. Ya, makanya kan saksi pelapor itu bisa yang ia lihat, ia dengar, atau ia alami sendiri. Kalau dia jadi korbannya, dia juga termasuk saksi korbannya. Nah, nanti ada lagi yang kita kenal dengan nama whistleblower. Kalau diterjemahkan agak jelek gitu, jadi saya biasanya tidak menyebutnya. Whistleblower itu pada dasarnya adalah orang-orang yang mengungkapkan apa? Fakta. Kepada siapa? Kepada publik. Bisa jadi ini kepada aparat penegak hukum. Mengenai apa? Mengenai sebuah, ya bisa jadi suatu skandal, bisa jadi malpraktek, bisa jadi maladministrasi, bisa jadi korupsi, bisanya apapun yang terindikasi sebagai tindak. Pak, bedanya apa sama pelapor? Ya, dia pelapor. Cuma whistleblower ini biasanya yang lebih spesifik, dia itu orang kunci yang kalau dia tidak mengungkapkan itu perkara bisa susah untuk terungkap. Tapi dengan dia mengungkapkan itu, dia mau menjadi saksi itu, dia mau melaporkan kejadian itu, dia punya masalah. Bisa diancam, bisa kehilangan pekerjaan. Ya kan kalau atasannya melakukan kejahatan dilaporkan, oh ngomel atasannya, atau dia melaporkan tempat kerjanya, oh bisa jadi hilang pekerjaannya. Nah ini yang kalau contoh paling besar yang saat ini sering dijadikan contoh adalah kasus Sambo itu. Itu kan whistleblowernya siapa? Nah, Baradae itu. Resikonya tinggi-tinggi. Nah, itu yang disebut whistleblower itu dalam keadaan-keadaan itu. Secara gampang. Baik, sebelum menjauh saya akan berhenti dulu di sini. Lalu saya minta satu orang untuk presentasi. Ada yang mau? Nah, silakan. Mau pakai ini? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal. Hari ini saya akan mempresentasikan apa yang saya baca dari suatu jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang ditulis oleh Sarista Natalia Zumbi. Jadi pada dasarnya yang melatar belakangi tulisan tersebut adalah kita berusaha mencari tahu rules atau bagaimana sih seorang saksi atau korban itu memohon perlindungan kepada lembaga tersebut. Itu salah satunya. Bahwa peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dan dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seperti yang kita tahu bahwa keterangan saksi dalam pidana itu adalah benar-benar dibutuhkan.
Kenapa dibutuhkan? Karena salah dalam memberikan kesaksian itu dapat berimpact kepada keputusan hakim pada putusan akhir. Oleh karena itu penting fakta di persidangan yang disaksikan itu adalah fakta yang diungkapkan secara terang benderang. Dari latar belakang tersebut, kemudian ada pertanyaan, bagaimana mekanisme pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan korban? Yang kedua, bagaimana efektivitasnya? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu siapa saja yang bisa meminta atau memohon perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Setidaknya ada 3. Yang pertama, dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, kemudian dari aparat keamanan, dan terakhir ada dari permohonan yang disampaikan oleh saksi atau korban itu sendiri. Kita merujuk kepada yang nomor 3, yang atas ini mungkin dari teman-teman mungkin yang jurnalnya membahas itu. Tapi untuk saya malam ini membahas mengenai bagaimana sih permohonan yang harus dilakukan oleh saksi atau korban ketika meminta permohonan ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Yang setidaknya nanti kita akan menemukan ternyata begitu sulitnya atau susahnya, atau masyarakat akan awam bahkan tidak akan paham begitu ketika tidak ada sosialisasi dari lembaga perlindungan saksi dan korban itu sendiri. Kenapa begitu rumitnya? Kita bisa langsung melihat dari sini. Pertama, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ya. Salah satu syarat untuk memohon perlindungan saksi dan korban, yang pertama sifat pentingnya keterangan saksi. Kedua, hasil analisis dari tim medik atau psikolog terhadap saksi dan aktor korban. Kemudian tingkat ancaman yang membahayakan. Kemudian rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan. Ya, ini bisa dipahami dari kalimatnya ya. Apakah selesai? Ternyata tidak. Pasal 29 kemudian mengatur terlebih dahulu lagi. Saksi dan korban yang bersangkutan baik inisiatif sendiri maupun permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan secara tertulis. Jadi ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan, kemudian keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari. Jadi bayangin kita dalam satu kasus bisa terombang-ambing selama 7 hari paling lambat. Apakah selesai? Ternyata tidak. Selain daripada aturan perundang-undangan, ternyata LPSK sebagai lembaga sendiri juga membuat aturan sendiri. Selain kita harus mengikuti perundang-undangan, kita juga harus mengikuti peraturan LPSK, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara mengajukan permohonan. Apakah cuma sampai situ? Ternyata tidak. Pernyataan terakhir yang harus kita lalui adalah pernyataan ketersediaan. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, dari semua uji yang harus kita jalani, yang serumit itu, muncul kemudian satu pertanyaan, efektif nggak? Kita kan sudah capek meminta perlindungan gitu. Tapi ketika kita sudah mendapatkan itu, apakah efektif perlindungan? Ternyata menurut jurnal ini yang ditulisnya tadi, ya ini Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apakah yang dimiliki oleh LSPK dalam rangka pemberian perlindungan. Jadi pada saatnya kalau kita melihat undang-undang itu, yang intinya yang saya ucapkan ya, di Undang-Undang LPSK itu mengatur dia kurang lebih seperti KUHP, di mana dia mengatur ketika suatu kejadian itu sudah terjadi, misalnya ada ancaman, baru ada perlindungan. Ada yang kita inginkan seharusnya bagaimana ketika kita menjadi saksi dan korban, misalnya di rumah kita, entah rumah kita dijaga oleh aparat misalnya, untuk menghalau atau menghindari dari perlakuan jahat orang lain. Kalau orang jahat bisa melakukan kejahatannya terlebih dahulu, baru kita mendapatkan perlindungan dari LPSK, ya itu menjadi sebuah pertanyaan gitu, apa bedanya dia dengan KUHP misalnya yang ada kejahatan dulu baru kita bisa mendapatkan keadilan begitu. Jadi kesimpulannya adalah pengaturan mengenai tata pemberian perlindungan saksi dan korban terdapat dalam Undang-Undang 13 ini secara umum ya. Kelemahannya yaitu perlindungan saksi dan korban secara langsung menghambat kinerja LPSK. Kelemahannya sehingga LPSK tidak dapat secara efektif melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Baik. Silakan dulu. Baik, terima kasih. Waktunya sangat terbatas kita. Saya perlu selesaikan materi saya sendiri.
Baik, saya lanjutkan. Terkait whistleblower. Nah, ini selanjutnya ada yang namanya kita kenal dengan nama saksi adjudge. Lawannya nanti adalah saksi yang dibawa, saksi adjudge. Adjudge ini mendukung penuntut umum, sedangkan saksi adjudge kebalikannya. Dia memberikan keterangan yang meringankan dari apa yang dituntut atas, apa didakwakan dan dituntut nantinya kepada si terdakwa. Nah, kita kenal lagi istilah juga dengan nama saksi mahkota. Ini sebenarnya dalam teori awalnya tidak ada. Dikenal di lapangan, tapi akhirnya diteorisasikan. Gitu ya. Teori itu bisa berangkat dari teori, dari hasil pikiran, lalu nanti diterapkan di lapangan. Bisa juga teori itu didapat dari apa yang ada di lapangan, nanti diteorisasikan ke dalam teori. Oke, siapa saksi mahkota? Itu seringnya ya pelaku, misalnya orangnya lebih dari satu. Kita temukan nanti dalam beberapa perkara. Coba saya lihat. Komisaris PT Soltek Media Sinergi, Dewan yang lawan mengakui memberikan uang 27 miliar rupiah pada Dito Adil Tejo. Uang tersebut diberikan untuk mengamankan perkara kasus korupsi media sinergi. Komisaris PT Soltek Media Sinergi, Irwan Hermawan, jadi saksi mahkota di kasus korupsi PTS Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Duduk sebagai terdakwa mantan Menkominfo Jody G. Plate, mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Latif dan Johan Suryanto. Hakim Ketua mencecar Irwan Hermawan terkait pengeluaran dana untuk mengamankan kasus BTS. Irwan mengakui memberikan uang 27 miliar rupiah kepada Dito Adil Tejo. Pada saat itu saya tidak menjalankan langsung. Sama siapa? Saya suntik ke teman yang namanya Lesi dan juga lewat Yudi juga. Lewat Yudi sama siapa? Yang terakhir namanya Dito. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito. Dito apa? Dito macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Adil Tejo. Sementara di dalam sidang lanjutan kasus korupsi BTS 4G Kominfo kali ini juga mengungkap fakta adanya uang korupsi yang mengalir hingga ke oknum badan pemeriksa keuangan BPK. Uang hasil korupsi itu diserahkan Windy Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berkali Sejahtera atas arahan ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Latif. Windy mengatakan BPK menerima uang 40 miliar rupiah. Nama politik itu katanya orang dari BPK. Ya, saya tanya ke Pak Iwan, kan kalah-kalahan ada BPK dan BPK saja. Yang saudara tangkap siapa? BPK, ya. Mana saudara tahu kok karena apa saya ini Pak Iwan. Selain itu, dua saksi mahkota Irwan Hermawan dan Windy Purnama juga mengungkap adanya dana sebesar 70 miliar rupiah ke Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Jody G. Plate didakwa melakukan tindak pidana korupsi hingga menyebabkan kerugian negara 8 triliun rupiah. Dia adalah agent musuh global. Oke, ketika ada satu perkara, biasanya ya kalau dia itu kompleks, dia akan melibatkan orang yang tidak cuma satu. Ada ini, ada yang nyuap. Kalau korupsi kan, kalau suap ada yang nyuap, ada yang disuap. Kadang nanti ada perantaranya. Kadang nanti ada orang yang membantu. Nanti yang disuap itu kadang bukan langsung pejabatnya, tapi siapanya, gitu ya. Atau kalau bentuk gratifikasi bisa diajak nebeng naik super jet pribadi, gitu. Dalam banyak kasus itu. Nah, kalau
dari berbagai tersangka atau nanti kalau di persidangan jadi terdakwa itu saling memberikan keterangan, itu disebut saksi mahkota. Tapi apakah saksi mahkota itu Pak nanti terkait dengan whistleblower gimana? Yang whistleblower itu dia yang inisiatif. Pak saya mau terbuka Pak, kan dia sudah bisa jadi dia juga tersangkanya. Tidak semua tersangka kan maunya jujur, nanti dia berkelintah membela diri dan sebagainya. Nah kalau whistleblower dia bilang, Pak saya salah Pak, saya mau menyampaikan Pak begini kejadian. Sebenar-benarnya dia ungkap Pak, ini Pak di sini Pak, saya taruh sini dan sebagainya. Oh itu nanti yang dapat keadilan ini. Whistleblower itu juga biasanya diambil yang orang-orang yang kunci. Nah, dia cuma mohon maaf ART di rumah itu yang sekedar nguping waktu ada suap menyuap, ya itu kan bukan yang bisa mengungkapkan kasus secara detail. Sekali lagi saya bukan merendahkan ART-nya, tapi kan dia bukan ikut serta, tapi kebetulan dia ada di rumah itu, yang nguping, dia dengar. Kebetulan, tidak yang ini. Nah, bisa jadi saksi mahkotanya ini whistleblower, tapi bisa juga tidak. Dalam banyak perkara, contoh dalam perkara ini saling lempar-lemparan, ini apa salahnya itu, jadi itu, seitu. Perkaranya makin serunyap. Kenapa? Masing-masing menyelamatkan dirinya. Dengan visi mencegah dan memberantas korupsi dalam hal Wakil Ketua LPSK. Apakah keterangan dari nilai keterangan atau saksi mahkota dan saksi lainnya itu lebih kuat keterangan yang mana? Apakah itu memang nantinya berdasarkan pertimbangan dari hakiman yang mulia, atau memang ada teori terkait dengan bagaimana kita dapat menguji keterangan soal saksi. Semua saksi nilainya sama. Saksi mahkota itu kunci. Dan itu maka itu penasihat hukum ya JPU senang sekali kalau ada saksi mahkota karena bisa membuktikan dan yang kemudian nanti disaksikan itu yang kemudian dengan dampaknya saja pakai hukum ini ada gitu. Tapi nilainya sama ya. Sama nilainya tadi. Ya. Apakah ada juga mungkin kajian yang telah ahli pelajari apabila akan dapat 2 orang saksi ahli mahkota yang berlawanan keterangannya? Apakah pernah ada kajian itu dalam pemilihan? Maksudnya 2 saksi mahkota ya ada 2 orang saksi mahkota yang keterangannya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, apakah pernah ada kajian itu terkait dengan bagaimana cara kita menentukan nilai kebenaran dari keterangan tersebut? Hakim punya tugas reviewing rektupasi, tidak boleh ada resfaktur. Yang peristiwa itu tidak pernah ada kajian, seperti itu. Hakim harus rektupasi, kata-kata hukum, reviewing dilakukan. Kalau menemukan 2 saksi mahkota yang tertangkap, yang paling banyak mendukung saksi mahkota X itu, dia akan mendekati kebenaran. Karena pidana ini tidak bisa 100%, 99,9 kebenaran materinya itu. Ya, jadi kalau ditanya kajiannya tidak ada tuh soal itu. Tapi itu adalah kewenangan hakim yang menilai itu. Maka itu hakim itu selalu menggali gitu. Jadi kalau hakim ada cekor nakal, saya kira itu harus cari. Oke, bahwa seorang saksi yaitu bisa mengungkapkan perkara, bisa mengaburkan perkara, bisa dia berbohong, atau bisa jadi dia tidak ingat secara utuh kejadiannya. Waktu itu kita pernah kasih contoh gitu ya, ternyata tidak gampang untuk menceritakan ulang ya begini dan begitu kejadiannya. Baru yang berapa hari saja, berapa menit sebelumnya aja kita susah ingat secara detail. Tapi bagaimana kejadian kalau 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu jadi masalah. Oleh karena itu saya ingin highlight apa yang dikatakan oleh ahli ini. Dia katakan ya material itu tidak bisa 100% ya, karena memang kebenaran mutlaknya itu memang tidak bisa didapat secara utuh. Bisa jadi dikaburkan atau memang datanya tidak bisa. Tapi ya, sebagaimana seorang hakim itu mencari. Nah, terkait saksi mahkota misalnya dalam kasus
dan dia mau jadi whistleblower, itu punya resiko tinggi. Kayak contoh, saya kasih contoh, ada konteks Wakil Ketua LPSK Susila Nitias mengungkapkan, LPSK akan memberikan perlindungan yang dibutuhkan Zaeka pasca dugaan tabrak lari yang menimpanya pada Kamis malam 25 November di daerah. Jadi ada saksi ini whistleblower, mohon maaf agak nggak jelas ya, percobaan penyuapan di Liga 3. Liga 3 Liga apa ini? Bola ya, bukan judi online bukan. Liga 3 bola ini ada suap. Nah, dia mau menjadi whistleblower. Tuh resikonya, ada ancaman-ancaman begini. Landung Sari, Malang, Jawa Timur. Zaeka ditabrak saat berboncengan dengan suaminya. Perlindungan bisa diberikan dalam bentuk fisik, medis, psikologis, maupun bentuk lain sesuai permintaan korban. Nah, mungkin kami akan sampaikan untuk kepada ini ya, kita bisa bentuk tim LPSK untuk secara proaktif ke Jawa Timur untuk menelaah kasus ini, menginvestigasi kasus ini, dan kemudian menawarkan kepada saksi-saksi perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Ya, saya berhenti di sini. Kenapa? Karena waktunya habis. Tadi saya agak telat, mohon maaf. Ya, gini. Jadi kita nanti ini udah pertemuan keempat, 3 pertemuan lagi. Pertemuan selanjutnya kita akan UTS. Ini mas kok iya? UTS. Sabar, UTS ya. Jadi tolong yang materi paling banyak nanti sumbernya yang ada di open learning itu. Jadi saya di kelas ini membantu saudara membaca ulang, melengkapi fragmen-fragmen yang ya. Jadi tolong open learningnya jangan dilupakan. Silahkan dilihat. Jadi kalau ada video silahkan dicek videonya. Nah, mudah-mudahan ini membantu saudara untuk belajar. Para calon sarjana hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.